Assalamualaikum Bapak Ibu warga Gria Sri Insani yang saya hormati. Setelah tadi vlog saya part 1 dan part 2, ini mungkin part 3, tapi saya tidak menganggapnya part 3, hanya sekedar mau sharing aja bukti dari yang tadi saya jelaskan. Sebelumnya sebagai agar diketahui kalau kita tuh punya ketentuan untuk tugas dan ketentuan Satpam yang udah kita sepakati. Ini ditempel di pos satpam. Isinya apa aja? Isinya saya bisa jelasin satu. Udah jelas di sini, jam kerja udah disepakati. Ini bukan saya ngatur, tapi kesepakatan mereka bertiga. Yaitu si pagi jam 7 sampai jam 7 malam, si malam jam 7 sampai jam 7 pagi. Kemudian kedua, mengikuti jadwal piket satpam. Dibuat setiap bulannya berdasarkan satpam, ini udah standar maksudnya. Dan ketiga, ini saya notice apabila berhalangan hadir karena sakit, duka cita, bla bla bla, agar berkoordinasi melalui workgroup Satpam GAI agar tidak terjadi kekosongan serta terkait dengan kompensasi pembayaran lembur. Ini kita nih ada grup WhatsApp khusus Satpam. Walaupun grup WhatsApp Satpam itu kayak seperti gigi ompong, karena dari 3 Satpam yang bisa pegang handphone sendiri dan bisa membalas WhatsApp sendiri hanya kebot, sedangkan Pak Kasim dipegang oleh istrinya. Satu lagi Pak Agus nggak punya WhatsApp, handphonenya jadul, hanya bisa SMS. Nah, kemudian keempat, standby di pos, melaksanakan pengecekan melalui CCTV dan keliling kompleks setiap sejam sekali. Ini keliling ini juga disepakati oleh 3 satpam. Jadi setiap 1 jam sekali idealnya mereka keliling komplek. Walaupun pada implementasinya tidak dilakukan, paling kalau malam biasanya dilakukan. Terus 5, memperhatikan mengawasi kegiatan baik rutin dan non-rutin GAI standar. Poin 6, segera laporkan jika kegiatan mencurigakan dalam workgroup atau hubungi pemilik rumah standar. Ketujuh, segera laporkan apabila terjadi kerusakan pada segala macam bentuk fasilitas dan fasilitas sosial di lingkungan GAI. Nah, poin 8 ini, Satpam juga harus ramah, proaktif pada warga dan non warga GAI agar komunikasi terjaga dengan baik. Kemudian 9, menjaga kekompakan dalam menghadapi kejadian yang tidak diinginkan jika ada. Nah, 10, ini harus tutup gerbang jam 23. Walaupun pada kenyataannya tutup gerbang ini setiap jam 23 belum tentu suka ditutup, karena kadang masih suka ada bapak-bapak ngobrol atau teman-teman dari Satpam itu pada di situ. Yang 11 pasti sholat 5 waktu. Nah, ini ketentuan ini itu ada di pos Satpam. Tadi siang saya juga kan cerita kalau Satpam baru mulai di bulan 11 2018. Kemudian di bulan November 2019 saya menerima WhatsApp dari salah satu warga GAI. Intinya komplain mengenai keberadaan Satpam. Nah, dari situ saya bisa share buktinya bahwa percakapan itu memang ada. Di lembar berikutnya ini adalah percakapan yang akan saya jelaskan langsung sebanyak kurang lebih dari 12 lembar. Nih, November 2019. Assalamualaikum, selamat malam Bu. Waalaikumsalam ya, bla bla bla. Saya mau nanya, Satpam Gria sistemnya jaganya gimana ya Bu? Saya perhatikan sering kosong, gak ada yang jaga. Saya jelaskan, ini Pak, jam segini sampai jam segini. Oke, ini lembar ke-1 ya, tanggal 11 November 2019. Lembar kedua saya bisa jelaskan. Lalu saya bilang, dengan senang hati nih Pak, kalau ada japrian kayak gini enak, negur ke Satpam ya, silakan Pak jika ada usulan. Beliau menjelaskan, setahu saya Bu, kalau jaga itu apabila mau aplusan yang baru datang dulu, baru yang lama pulang. Terus tidak boleh pos itu ditinggal terlalu lama, apalagi keluar dari tempat dia jaga. Oke, noted. Sering Bu, bukan 1 kali, 2 kali, tapi kali ini terjadi sama kebot dan tasrip. Apes emang kebot sama tasrip, nggak pernah mandi, bau terus.
kayak botasip doang, hantu kali gak kelihatan. That's my comment. Bahkan pernah bu, kosong dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Ini kapan ya pak? Kalau memang tahu, saya bisa cross check dari CCTV. Apa benar memang gak ada? Apa ada? Contoh sore tadi, paling dekat hari ini. Tadi pos kosong, sampai saat ini belum ada jaga deh pos. Ini saya cross check adalah Pak Tasip lagi tuh, kalau nggak salah nih, ini Pak Tasip yang jaga nih. Pak Tasip izin lagi tuh, Bu, saya pulang cepet. Kenapa? Karena saya sakit perut bu. Ini saya ingat, sampai saya ingat, karena saya langsung cross check ini kejadian. Oke, ini komen saya. Kebot Tasik doang yang nggak ada. Memang dia hantu, nggak pernah kelihatan dan bau. Oke, kemudian poin 3. Saya tanya ini, bahkan pernah kosong dari jam 10. Ini saya kaget nih, kosongnya kapan? Karena setahu saya mereka selalu izin. Ingat nggak pak, hari apa mau cek CCTV saya? Kadang dari jam 11 siang pos kosong sampai jam 2, 3 baru datang lagi. Saya lupa hari apa bu. Saya paling gak suka kalimat ini. Ini kalimat standar. Saya bilang, ini contoh tidak baik kalau komplain. Lengkap hari, tanggal, jam untuk cross check. Sah atau tidak. Pernah sekolah gak bapak ibu? Jangan kayak orang urdu. Cuman katanya, kelihatannya gak ada bu. Sepertinya gak ada. Halo, Anda sekolah kan? Di mana-mana kalau komplain akan ditanya, Ibu kehilangan ATM, ibu komplain. ATM-nya hilang di mana, Bu? Kayaknya hilang di sini, Pak. Cari aja sendiri. Nah, kemudian diterus lagi. Tapi itu sering terjadi. Contoh, sekarang aja nggak ada satpam di pos. Itu dari sore loh, Bu. Karena kalau seperti ini terus, mungkin gaji mereka menurut mereka sedikit. Dan mungkin diantara mereka ada yang kerja sampingan. Tapi kan tidak boleh seperti itu. Catat ya, ingat ya Bapak Ibu, kerja sampingan tapi tidak boleh seperti itu. Catat kalimat ini, halaman 3, ingat. Selanjutnya halaman 4. Saya lagi mikir bu, kedepannya kalau seperti ini terus, menurut saya tidak perlu ada satpam karena sama sekali tidak ada bedanya. Bagus, bila dibilang ada tapi nggak ada, bila tidak ada tapi ada. Standar operasional prosedur petugas keamanan itu tidak boleh namanya pos itu kosong. Diingat, pengamanan itu tidak boleh pos itu kosong. Oke, saya jujur dalam hati saya marah dan dongkol. Kok pos tidak pernah satu hari pun aja nggak kosong? Kecuali Pak Agus. Itu saya lihat selalu ada. Emang kampret, emang bener nih. Pos tidak boleh kosong. Dongkol sama dong Pak. Emang gak enak dongkol, enakan juga tongkol balado. Ini jawaban saya. Agus, ada Pak. Kalau emang dia nggak ada, ya udah pasti dia di Nisan atau di Yasin. Terus saya jawab, I see noted Pak. Tolong sampaikan ke mereka bertiga bu. Ini yang pertama dan terakhir protes keras saya dari saya. Dan apabila setelah saya sampaikan mereka briefing masih terjadi, mohon maaf, saya tidak mau bayar untuk iuran. Saya bingung ya, kenapa sih kalau tiap ada komplain mengenai satpam, ujung-ujungnya tuh saya nggak mau bayar iuran. Ya Allahu Robbi, iuran tuh nggak lebih. Iuran satpam yang saya ingat cuma 125.000. Gaji bapak ibu bisa berkali-kali lipat dari gaji satpam. Saya bilang di sini, kenapa kalau komplain urusan satpam selalu bilang saya nggak mau bayar iuran? Siapapun itu, terlepas dari bapak ini yang komplain saya, siapapun yang bermasalah dengan satpam selalu ngomong ini. Saya bingung. Padahal gaji berlipat-lipat, 1% pun mungkin nggak ada dari bapak. Padahal bapak tahu untuk zakat mal aja, zakat dari harta aja 2% bapak masih ikhlas. Ini 1%. Segini pak, seujung ini, biji jarak kali mungkin. Anggap aja amal. Kurangin dosa Anda, kita nggak pernah tahu. Saya bilang ini gaya asli insani banget. Ya, dia asli insani banget. Saya nyindir, biarin aja, emang kenyataannya gitu. Bolak-balik saya selalu, kalau yang nggak senang sama satpam nih, kalimat ini, saya udah bayar, saya nggak mau bayar iuran, terserah. Duit Anda mau amal apa enggak, serah.
Saya bilang nih, baik Pak. Saya jawab, ini halaman 4, ini halaman 5. Baik Pak, terima kasih. Hal ini dan sangat benar yang Bapak maksud. Kalau siang mau makan, bisa diantar. Makan siang sama istrinya, bukan sapam dengan alasan pulang makan. Alap. Halo, ini 3 sapam yang punya istri bener 2 doang. Yang 1 bermasalah emang. Gara-gara dia bikin masalah. Saya jawab, agree untuk hari ini. Sorry, tambahin lagi. Ini istrinya bukan sapam pulang ke rumah. Kalau yang 1 mau pulang emang kagak ada istrinya. Salah sendiri, kelakuan lu. Terus dia sampaikan, baik, saya sampaikan saja terus terang kalau saya protes Bu. Saya siap konsekuensinya yang saya hadapi. Konsekuensinya ya telan ludah sendiri. Oke, ini udah selesai halaman 5, halaman 6. Pastinya Pak, saya sudah langsung forward untuk hal ini. Ini saya langsung forward. Sebenarnya warga juga tidak senang dengan sistem mereka jaga, namun tidak mau protes saja dan meminta saya untuk menyampaikan ke satpamnya langsung. Halo, notit banget saya kalimat ini. Nih penjelasan saya. Sontoloyo pisan mau ngibulin saya. Warga yang mana langsung karena saya langsung cross check. Baik di grup wak bapak atau ibu tidak ada isu pada hari ini tanggal 11 ini komunikasi 11 November ini nggak ada. Dan bapak ini yang WA ini itu tidak join dalam grup wak bapak-bapak. Lu mau cipoain gue? Pakai alasan dengan sistem mereka. Warga protes. Warga yang mana? Makanya kalau komplain jelas tanggal siapa, warga siapa yang protes. Saya juga akan menanggapinya dengan baik, fair. Protesnya kenapa? Siapa yang salah? Jelas. Anda sekolah nggak? Sebenarnya bagian gini. Saya tanya lagi dengan baik. Ada usulan nggak Pak kalau gitu? Dengan sistem yang dimaksud dengan Bapak. Saya masih berpositif thinking. Oh, karena ini kan komunikasi, saya nggak tahu apa benar emang warga ada yang komplain, apa memang cipoan dia, ternyata kenyataannya cipoan dia. Untung gue nggak pernah bisa dicipoain. Silakan percakapan ini di screenshot lalu kirim mereka, dan sudah saya kirim langsung. 6 nih. 7. Intinya pos satpam tidak pernah kosong dengan alasan apapun yang radius jauh, apalagi keluar dari area mereka jaga. Well noted, saya bilang. Satpam gak boleh kosong. Kalau kosong bisa ada hantu. Makasih Bu, saya pantau mereka lebih ketat. Siap, baik, saya jawab seperti itu. Percuma kan Bu, kalau misalnya ada apa-apa yang hilang punya warga Gria, satpam tidak bisa apa-apa, paling cuma ngomong minta maaf Bu, tadi saya keluar sebentar, kok bisa ya hilang. Ini nih masih kesel karena konteksnya nggak jauh dari peristiwa hewan peliharaannya hilang. Ini nih kurang lebih seminggu setelah kejadian hewan peliharaannya hilang. Kemudian si kebot ini awalnya yang disuruh, terus si cumi-cumi itu 1 masuk. Gara-gara si cumi-cumi masuk itu, si kebot sama si tasrif ini nih udah sempet komplain ke saya, resah dengan sikapnya si cumi-cumi 1 itu. Kenapa resahnya? Dia berasa kayaknya menjelek-jelekan mereka di depan salah satu warga tersebut. Cuman saya bilang, lu cari tahu benar apa enggak. Oke, lanjut. Halaman 8. Sama-sama Pak, terima kasih dah. Di hari berikutnya, ini itu kan 11 November tuh tadi. Terus ini 17 November saya kasih penjelasan. Karena kan dia ekspektasinya adalah saya ngedrill satpam dong. Saya bilangin dong. Ya kenyataannya iya saya drill satpam. Saya tanya. Nah pas pada saat tanya itu, ketiga itu,
ketiga-tiganya, lu orang bertiga nih, ada komplainan nih segini banyak. Saya copy kan chatnya. Siapa yang ninggalin tuh dari jam 8 pagi sampai sore-sore? Gak ada yang ngaku. Pada diem, pelongo mukanya. Saya tanya satu-satu, Tasrip, kapan bu? Pasti kan mereka nanya kapan, karena mereka juga akan utarain. Misalnya kemarin Rabu, kan Rabu saya udah izin ibu, pasti kan ngomong kayak gitu. Terus saya bilang, nggak tahu, itu kan bilang dia sendiri nggak tahu kapan. Tapi jujur lu ngaku pada kapan nggak? Tasnya nggak ngaku. Kebot, kapan ya mbak? Nggak ngaku. Agus dengan pelongo matanya itu, kapan bu? Tapi bu, saya emang suka ninggalin kalau jam 2 atau jam 3 bu, jemput anak saya. Saya nggak tahu, saya lupa anaknya sekolah di mana tuh. Masih SMP, saya lupa, nggak tahu. Adiknya Irbah. Oh gitu. Ya bapak bilang itu tiap hari pak kayak gitu. Iya bu, jemput. Noted. Ingat tuh, kesayangan Anda, ya, pergi jam segitu, jemput anaknya tuh. Oke. Nah, di hari berikutnya, nih saya ngejelasin nih. Saya jelasin ini maksudnya, ya kan dia minta penjelasan kalau minta saya ngedrill 3 satpam, ya saya udah ngedrill. Berdasarkan ngedrill itu saya jelaskan di sini. Memang mengetahui bla bla bla, sering ditinggal sholat kontrol bla bla bla. Saya jelasin lah sewajarnya. Setelah saya jelasin panjang lebar, saya jelasin mengenai keterbatasan satpam dalam 12 jam sehingga aktivitas dia bergeser dari pos menyebabkan pos kosong. Kemudian ada permintaan tenaga satpam jika ada 2 satpam di pos biar satpam gak kosong gitu kan. Ini isu lama lah, isu lama sebelum saya pegang pun satpam harus ada di pos. Nah sekarang tapi satu sisi satpam harus kontrol ke bawah. Terus kalau kontrol di bawah, fotokopi dulu tuh satpam. Bego bener ngasih saran. Terus dibalas. Nih balasnya seru nih halaman 9. Waalaikumsalam bu, saya mengerti kalau masalah yang dimaksud ibu sangat paham, tapi tidak bisa terima ketika satpam itu keluar dari area gear sampai berjam-jam. Kalaupun ada warga yang minta tolong sebentar atau kontrol tidak jadi masalah. Saya masih nggak habis pikir berjam-jam ini kapan, masalahnya dia nggak pernah bilang kejadiannya kapan, cuman katanya nah orang ini adalah kategori orang Urdu kalau menurut saya, jadi buat apa saya pikirin kalau masalah. Terus dibilang karena di sini memang ada kalimat saya di Ritmor ini ada, karena kita memperlakukan satpam itu secara kekeluargaan, maksudnya ya udah ini satpam bukan satpam profesional, kita kekeluargaan. Saya bilang kekeluargaan, disebut sama dia. Kalau bicara masalah kekeluargaan, saya ini tidak perlu ditanya lagi. Noted. Cakep emang. Orang sombong mah emang gampang. Kok saya mah juga sombong. Aku aja kalau sombong mah sombong ya, sama saya mah sombong. Sombongnya ngapain? Ya sombong aja, tahu sombongnya kenapa. Kalau orang sombong kan yang nilai bukan diri sendiri. Susah banget dibuka. Nih. Kalau masalah kekeluargaan, saya ini tidak perlu ditanya lagi. Bahkan ketika ada orang butuh bantuan dan saya bisa, itu saya mungkin paling duluan. Alhamdulillah, sombong amat. Yalah, orang yang sombong dia ini. Saya setahun tinggal di sini. Dari awal saya mengamati siapa yang benar dan tidak benar ketika satpam itu jaga. Bapak setahun, saya 2019 9 tahun pak. Malah tiap hari bukan ngamatin, belekan iya ngeliatin satpam pak, satpam lagi buka pintu. Kadang ayam, kalau dulu ada play ayam di depan saya ada kandang ayam. Jangan karena tawa lagi tuh. Jangan karena merasa dia orang lama, satpam terus enaknya, itu tidak boleh. Kebot disalahin lagi, sebelum di sini dulu. Jangan merasa tidak lama, itu tidak boleh. Saya pernah amati kebot nih. Pada kebot itu pagi ada, kemudian sekitar jam 11-an sudah hilang, sampai yang jaga baru datang lagi dia nggak muncul. Kebot disalahin tapi tidak ditanya kapan
ditanya kapannya, nggak ada bukti, maksudnya nggak ada bukti fix, ini mah nggak valid info kayak gini. Kenapa saya bilang gini? Yakin, artinya coba bapak ibu analisa sendiri. Saya pernah amati kebot. Orang kalau amati kebot artinya dia orang ngejedrok di pos satpam. Iya nggak? Sekarang dia amati jam 11. Dia ngejedrok nih sampai si kebot nggak ada, sampai dibilang yang hilang, sampai yang jaga baru datang. Artinya jam 11 sampai sekitar jam 7 malam dia ngejedrok di pos satpam. Ya kan? Padahal dia rumahnya nggak di depan pos satpam. Terus ini valid dari mana? Info dari mana ini? Bisa jadi ada kemungkinan kayak gini. Coba bapak ibu telah jam 11 pas dia lihat nggak ada. Bisa jadi jam 11 ini kebot lagi ke musola, persiapan mau sholat mungkin, kita nggak pernah tahu. Begitu jam 12 dia balik, ya dia balik nggak kelihatan nama yang ngelihat, karena yang ngamatin nggak ngejedrok di pos satpam. Mungkin dia pulang ke rumah. Begitu jam, misal yang sering kejadian adalah ini saksinya Mbah Haji, karena orang tersebut dalam satu hari itu bolak-balik nggak keruan gitu. Emang kerjaannya kali bolak-balik, ya mana tahu, bukan urusan saya juga. Bisa jadi ini selisip jalan pas pada saat kebot ada dia nggak nyari, begitu kebot nggak ada dia nyari. Makanya saya selalu bilang nih, kalau case kayak gini nih saya bilang, ini kalau nggak ada CCTV lo orang udah apes, paling apes ini, karena ini kejadian menahun ini. Lanjut, apakah dia diminta tolong sama warga? Dan saya selalu nanya Bambang yang lain, bahkan saya diminta negor. Nggak jelas ini apa negor, siapa yang negor. Setiap pagi setelah sholat subuh, tunggu, kalau ini trik nanya Bambang itu orangnya jujur tapi asal ngomongnya seenak udelnya dia aja. Jadi kalau ditanya, Bang kebot mana? Tadi ada, udah sebatas itu. Terus sekarang kemana? Ya nggak tahu, tadi kesini. Gitu jawaban Bambang. Kenapa? Nah, emang satpam nggak ada yang lapor bilang, Bang gua mau ke belakang dulu ya Bang. Emang nggak ada wajib lapor juga ke si Bambang. Nih, setiap pagi setelah sholat subuh sudah tutup, yang seharusnya petugas jaga baru datang, yang lama pulang. Saya akan tetap bayar iuran, tapi saya akan ributin ketika pos kosong dan tidak wajar. Saya nggak peduli orang lama atau orang baru. Pos kosong akan diributin. Silakan aja Pak, ribut aja kayak kaleng rombeng. Silakan aja, emang gue pikirin. Saya udah 23 tahun di daerah ini. Alhamdulillah tua juga ya, 23 tahun di sini sian amat. Saya 23 tahun petualang. 23 tahun di mana? Bukan di Gria. Di sini itu Bapak ngomong konteksnya Gria. Bapak 23 tahun masuk Gria juga baru setahunan kan Bapak bilang. Mana ada 23 tahun. Bapak juga baru kenal orang di sini. Nyepet deh saya. Di Gria kali ya, nggak ada hubungannya juga. No connection, bung. Salah itu. Saya nulisnya salah deh, bodoh ah. Maaf Bu, mau nanya. Oh ini kejadian lagi, akhirnya udah case close. Saya nggak tanggepin, diemin aja. 13 November, maaf Bu, saya mau nanya, kebot pagi ini sudah tidak ada di pos. Apa warga ada yang mintain tolong? Gila ya nih orangnya, sakit jiwa nih. Main nuduh aja, nuduh cepet, langsung dituduh kebot. Kenapa tuduh kebot? Tahu dari mana yang kebot? Padahal pada saat hari itu kebot itu libur, yang jaga tasrif. Dan ini nih sekitar jam berapa nih? Jam 6.35 bukan nih, 6.55 apalah, whatever itulah. Memang belum jam 7-an saya ingat. Saya ini langsung keluar, ada WA ini, saya langsung keluar. Saya lihat memang pintu satpam ketutup. Yang jaga saya tahu tasrif. Waduh, saya udah jaga tasrif, mau tanya Pak Tasrif lu di mana? Itu susah. Kenapa? Dia nggak punya handphone. Ingat tuh, satpam aja nggak punya handphone, mau telepon gimana? Saya tanya ibunya, percuma juga. Tanya ibunya juga, udah pasti nggak tahu. Singkat cerita, ya udah, terus saya jawab aja. Nih, saya bilang, bukan kebot malam Pak Tasrif, kebot libur, saya bilang. Oh,
Pak Tasip dimintain tolong warga kali Bu. Masih penasaran karena satpam kosong, pintu ketutup lagi itu. Saya bilang aja antar anak biar cepet. Emang tugas saya jam segitu ngeliatin satpam. Saya dibayar berapa ngecek satpam? Bayar juga kagak. Gue bilang jam segitu tuh lagi jamnya warawiri, itu belum covid. Ya saya nyiapin sarapan buat suami, nyiapin buat anak. Ya saya jawab aja sesimpelnya antar anak. Padahal sesungguhnya saat itu saya nggak tahu Pak Tasip itu antar anak apa enggak. Jeplak aja saya. Setelah ditelaah terus dia bilang terus dia minta tolong sampaikan kalau habis maghrib ini mau ketemu gitu kan. Terus dia bilang jawab oh gitu dah. Akhirnya intinya dia mau maghrib. Tapi ini saya langsung cross check kemana sih Pak Tasip. Setelah saya cross check ternyata Pak Tasrip itu biasanya kalau pagi-pagi dia iseng jalan-jalan ke bawah. Di bawah ada salah satu warga, Pak Tasrip dipanggil sini sebentar. Nah Pak, orang yang warga itu yang manggil kesleo atau kecetit, whatever itulah. Pokoknya intinya Pak Tasrip dimintain tolong untuk pijat. Dah, itu oh ya sudah clear. Akhirnya dia minta ketemu, ya silakan. Saya atur, saya bilang sama satpam bertiga, bertiga lo, panggil lo. Dah, singkat cerita, ini pagi, malamnya ketemu tuh 3 satpam. Memang saya nggak nemenin. Kenapa? Saya sebenarnya niatnya harusnya memang saya nemenin, karena saya buat tanda kutip mungkin membela mereka gitu kan. Tapi saya kepikiran itu bapak-bapak semua. Saya ibu sih cuek aja. Mas saya kepikiran biarin aja biar satpam itu bertiga tahu. Kan saya bolak-balik bilang, lu jangan nganggep enteng, warga pasti ada yang merhatiin. Ya biarin aja, biar aja dimarahin. Maksud saya gitu. Imin. Bener kejadian, habis dimarahin habis maghrib. Emang setan emang habis maghrib marahin orang dah tuh. Makanya kalau habis maghrib kan ada hadisnya kan. Saya juga nggak tahu, tapi yang pasti habis maghrib matahari terbenam setannya banyak. Marah-marah udah. Habis tuh dia dikeramasin. Setelah selesai dikeramasin, mukanya tuh orang pada ketekuk semua. Saya diem aja. Saya nggak nanya orang lagi kayak gitu, diemin aja. Sampai akhirnya hari itu juga malam itu saya sama Budian Denam menghibur mereka lah. Ya sudah, makanya kita nasehatin kalau apa-apa bilang ke Bu Heni lapor kemana biar jelas clear gini. Tetap mereka pengen didengar adalah tapi saya nggak ninggalin pos segitu lama tuh. Kebot dan Tasrip tuh sama. Kalau Agus diam-diam aja karena dia wangi, selama keramas itu wangi. Dah selesai clear, kita baik-baikin, kita traktir mereka, beli makanan, cash close. Besok paginya pas kebetulan Kebot jaga pagi, Kebot datang ke rumah saya, salah satunya ya, walaupun nanti kemudian Pak Tasip pun ke rumah saya. Dia mau ngambil air karena air di pos habis. Terus dia nunjukin, saya tanya, diapain lo semalam? Ya mbak, salam mulu dah orang, saya mah bingung. Terus dia nunjukin duit. Nih, oh sebelum saya pancing, lu dikasih apaan lu barusan? Gue gituin kan. Karena kebetulan saya ngeliat Bu, Pak, saya ngeliat mata kepala sendiri keluar dari kantong. Lembarannya kelihatan. Lu kasih apaan tadi? Suruh beli apaan? Saya bilang gitu. Enggak suruh beli, ini dikasih. Liatin duitnya, 50.000. Cuman saya bilang sama istri saya, ini duit jangan diapa-apain. Ya sudah terserah lu itu mah, mau rezeki lu mau diapain, mau dilipet, mau dibuang, bodo amat. Iya cuman saya itu aja ya bingung lah mbak itu. Ya sudah, pokoknya gue bilangin lu begini oke, clear, cash close. Tasrip pun demikian. Finally jujur saya blok karena saya advice dari suami saya, ngapain ngurusin, udah biarin aja itu urusan bapak-bapak. Oke fine, gue bilang saya blok Bu, udah nggak ada komunikasi, saya pantau aja terus. Tapi dari situ sebenarnya saya tuh sudah merunut sikap dari satpam yang baru ya.
sikap dari saya itu udah notice bagi saya, udah notice, sangat notice dari saya. Nah tapi saya juga nggak bisa secara pribadi bilang kalau itu jelek gitu. Akhirnya ya udah, waktu berjalan kita perhatiin aja sampai akhirnya kejadian di bulan Maret seperti yang diceritakan, ada salah seorang ibu kesel bla 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 di WhatsApp group sampai kejadian itu. Oke. Untuk saat ini saya bukti seperti ini cukup dulu. Berikutnya saya akan lagi cerita hal-hal lain yang kemungkinan saya ingat. Hari sudah malam, saya mau tidur. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.